Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustin dengan NPM 2213022037, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membacakan hasil resume materi PKKMB tingkat universitas yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Materi PKKMB tanggal 15 Agustus 2022. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Yang kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. 3, penguatan karakter mahasiswa. Materi pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital oleh Bapak Yusriandi Yusrin, SIKM Medcom. Beliau menjelaskan tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Kejahatan yang marak terjadi tentang Undang-Undang ITE tercantum dalam pasal 27 ayat 1, 27 ayat 2, 27 ayat 3, dan 27 ayat 4. Pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan, mengembangkan, meningkatkan, membuka, dan memberikan. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya, yang pertama, pelanggaran isi situs web. Contohnya seperti pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, dan judi online. Materi kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati, STMSI. Beliau menjelaskan tentang definisi bullying. Beliau menjelaskan tentang jenis-jenis bullying, tempat terjadinya bullying. Sebagai generasi muda, kita memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai agent of change dan agent of social control. Fenomena patologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang bentuk gejala sosial yang dianggap tidak baik atau sakit sehingga perlu untuk segera diperbaiki. Materi ketiga, penguatan karakter mahasiswa oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Beliau menjelaskan tentang tujuan pengembangan karakter, fungsi kearifan lokal, dan ciri-ciri kearifan lokal. Materi PKKMB tanggal 16 Agustus 2022. Ada 4 materi yang dibahas pada tanggal 16 Agustus 2022. Materi yang pertama tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi yang kedua tentang lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus yang sehat. Yang ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus. Keempat, perencanaan perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan masa kampus pada masa pandemi. 1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi MS. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang visi Indonesia 2045. Beliau juga menjelaskan tentang pilar visi Indonesia 2045, tantangannya, indikator profil pelajar Pancasila, tujuan Merdeka Belajar, dan hak mahasiswa. Materi kedua tentang lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus yang sehat oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, MKes KKLP. Beliau menjelaskan tentang apa itu lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di dunia, pengelolaan hidup lingkungan, upaya kampus sehat UNILA, dan manajemen resiko. Materi ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus oleh Bapak Profesor Dr. Yolianto, MSI. Beliau menjelaskan tentang pengertian mahasiswa, mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah, tipe karakter mahasiswa, jenis dan bentuk kekerasan seksual. Materi keempat tentang perencanaan perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan masa kampus pada masa pandemi oleh Bapak Profesor Suharso, PhD. Era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan untuk kita harus memiliki inovasi yang tinggi dalam menghadapi era ketidakpastian seperti ini bukan hanya sebagai mahasiswa Indonesia, melainkan mahasiswa luar negeri.
Resu materi PKKMB tanggal 18 Agustus 2022. Ada 4 materi yang dibahas. Yang pertama tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Yang kedua sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Ketiga fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Keempat tugas pokok bidang kemahasiswaan dan alumni. Materi pertama, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme oleh Profesor Dr. Patuan Raja, MPD. Pendidikan perguruan tinggi era 4.0 merupakan gagasan transformasi sistem pendidikan tinggi menuju digitalisasi melalui sistematisasi kurikulum yang kompatibel. Perbedaan pembelajaran online dan offline terletak pada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Dampak negatif pembelajaran secara daring atau online menyebabkan terjadinya learning loss. Beliau juga menjelaskan tentang plagiarisme, yang merupakan tindakan pemalsuan ilmiah yang menggunakan ide, hasil, atau kata-kata milik orang lain. Pencegahan plagiarisme perlu dilakukan oleh semua kalangan. 2. Sistem perkuliahan dan bimbingan akademik oleh Bapak Dr. Rizwandi, MPD. Beliau menjelaskan tentang yang pertama, sistem pendidikan, yang kedua, sistem pendidikan di FKIP, ketiga, sistem pendidikan di FKIP yang membentuk mahasiswa memiliki winning karakteristik seperti komunikatif, proaktif, kooperatif, cerdas, gigih, dan etis. 4. Pembimbing akademik berperan sebagai dosen yang membimbing persoalan akademik mahasiswa sehingga dapat lulus tepat waktu serta melakukan konsultasi terkait studi dan akademik. 5. SKS merupakan perencanaan studi mata kuliah yang diterapkan tingkat perguruan tinggi. 6. Tujuan SKS. Yang pertama, memberikan kesempatan mahasiswa yang cakap untuk menyelesaikan studi lebih singkat. 2. Memberikan kesempatan mahasiswa agar mengambil mata kuliah sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Materi ketiga adalah fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa oleh Bapak Dr. Supriyadi, MPD. Materi keempat berjudul Tugas Pokok Bidang Kemahasiswaan oleh Dr. Rizwanti Nirini, MPD. Dalam kegiatan perkuliahan terdapat 5 tugas pokok mahasiswa. Resum materi terakhir PKKMB tanggal 19 Agustus 2022 merupakan PKKMB yang diangkatan pada tingkatan prodi masing-masing. Ada 4 hal yang dibahas. Yang pertama, pengenalan dosen yang ada di Prodi Pendidikan Fisika, memberikan informasi tentang letak gedung program studi pendidikan fisika, pembagian dosen akademik bagi mahasiswa baru, dan KRS yang berlaku di studi program studi pendidikan fisika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.